Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor induk mahasiswa 21030100042, kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, video ini dibuat guna untuk menjawab soal uji kompetensi bab 1 sampai dengan bab 3 yang ada pada modul pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Teti Kurmalasari MSc. Baik, langsung saja. Uji kompetensi bab 1. Soal yang pertama. Belajar adalah perubahan dari mengetahui menjadi memahami belajar tentang program yang kita pelajari. Bagaimanakah Anda menerapkan cara belajar Anda dari memahami menjadi mengimplementasikan program studi Anda? Nah, jadi dalam menerapkan cara belajar dari yang memahami menjadi mengimplementasikan program studi tentu saya memiliki cara, yaitu antara lain. Pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Bagi saya, ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, saya bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau, dan di ruangan ber-AC. Kedua, merangkum pokok pembelajaran. Ya, mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika saya membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Ketiga, belajar bersama. Bagi saya, metode ini merupakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai membuat otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Keempat, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, saya akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah saya pelajari. Yang sering saya lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, dan malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Kelima, mengerti bukan menghafal. Maksudnya dari mengerti bukan menghafal adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya teori atau materi tersebut mudah diingat. Soal yang kedua. Pembelajaran adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Nah, coba Anda kembangkan mata kuliah program studi Anda menjadi pembelajaran yang lebih kreatif dan memotivasi cara belajar Anda. Pertama, melibatkan interaksi dengan komunikasi dua arah. Dalam mengembangkan mata kuliah program studi menjadi pembelajaran yang lebih kreatif dan memotivasi, saya menerapkan situasi proses pembelajaran dengan situasi belajar yang melibatkan mahasiswa langsung dalam proses pembelajaran, di mana tidak hanya dosen saja yang dominan di dalam kelas ketika proses pembelajaran, namun juga melibatkan mahasiswa. Kedua, mengemas materi pembelajaran dalam bentuk video. Pembelajaran jarak jauh seperti yang sekarang kita lakukan adalah dengan menggunakan media video yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daripada sekedar teks bacaan. Nah, dalam hal pembelajaran dalam bentuk video, dosen juga dapat menambahkan latar belakang musik untuk mendukung penyampaian materi menjadi lebih hidup. Ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran. Tujuan diadakannya evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan dan memastikan apakah penggunaan media pembelajaran tersebut telah tercapai.
menilai kemampuan dosen dalam menggunakan media untuk mendukung pembelajaran, serta melakukan perbaikan media itu sendiri. Soal yang ketiga, bagaimanakah Anda menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran program studi Anda? Dalam hal menyusun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran program studi saya, yaitu antara lain, pertama, merumuskan tujuan khusus. Jadi, bagi saya merumuskan tujuan khusus sama artinya dengan merumuskan materi-materi program studi yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah program studi yang akan dikembangkan. Kedua, memilih pengalaman belajar. Bagi saya, belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Sehingga saya mendorong diri saya sendiri untuk aktif melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Cara saya dalam menentukan kegiatan belajar mengajar dengan melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Nah, yang saya maksud dari pendekatan kelompok ini seperti belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Sedangkan pendekatan individual yaitu pembelajaran di mana saya belajar secara mandiri melalui bahan ajar sehingga saya dapat belajar dengan kecepatan dan kemampuan saya. Keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Maksud dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu dosen. Bagi saya, peran dosen dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Kelima, memilih bahan dan alat. Cara saya dalam memilih bahan dan alat harus mempertimbangkan hal-hal seperti keberagaman kemampuan intelektual diri saya dan keberagaman tujuan pembelajaran, khusus yang harus dicapai saya seperti tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, fasilitas fisik yang tersedia. Keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Ketujuh, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, uji kompetensi bab 2. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar, yaitu pada umumnya anak-anak usia SD memiliki karakter senang bermain, senang bergerak, senang bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan gemar untuk melakukan berbagai praktik secara langsung dari setiap teori yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan perbedaan dan pertumbuhan peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama, biasanya anak-anak usia SMP memperlihatkan berbagai karakter perubahan dari aspek fisik, cara berpikir, emosi yang menjadi labil, adanya perkembangan sosial, moral, dan juga kepribadian. Soal yang kedua, Anda sebagai calon guru, bagaimanakah Anda memotivasi peserta didik Anda agar tetap termotivasi belajarnya demi masa depan anak tersebut? Motivasi belajar peserta didik merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar peserta didik tersebut. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Caranya, saya dalam memotivasi peserta didik agar tetap belajar untuk masa depan peserta didik tersebut dengan beberapa cara, antara lain:
Pertama, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh peserta didik dalam kelas. Buatlah aktivitas yang melibatkan peserta didik dengan kawan-kawan mereka dalam satu kelas. Hal ini akan membagi pengetahuan, gagasan, dan penyelesaian tugas-tugas individu peserta didik dengan seluruh peserta didik di kelas tersebut. Kedua, antusias dalam mengajar. Antusiasme dalam mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik. Untuk itu, kita sebagai calon guru harus mengupayakan untuk selalu tampil baik, percaya diri, dan antusias di depan kelas. Ketiga, libatkan diri untuk membantu peserta didik mencapai hasil. Arahkan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar dan bantu peserta didik dalam mencapai tujuan pribadinya, dan terus pantau perkembangan mereka. Keempat, berikan petunjuk pada para peserta didik agar sukses dalam belajar. Sampaikan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Kelima, berikan masukan. Saat memberikan masukan kepada para peserta didik dalam mengerjakan tugas, hendaknya gunakanlah kata-kata yang positif dalam memberikan komentar, sehingga kata positif akan membangun kepercayaan diri, dan hindari ungkapan negatif kepada peserta didik. Soal yang ketiga, jelaskan prinsip perkembangan peserta didik. Menurut Hurlock dikutip Mas Ganti tahun 2012 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu: pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Ketiga, ada motivasi yang kuat dari diri individu yang ingin mengalami perubahan. Kedua, peran kematangan dan belajar. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha ontogenetik seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan Kaplan-Caudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir di kaki. Keempat, semua individu berbeda. Pola perkembangan sama bagi semua anak. Setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian, faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, tapi kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial.
sehingga pola perkembangan anak tidak menaik, tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Pada saat itu dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh seperti orang tua, guru, atau pengasuh dan lainnya untuk segera mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, serajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Pengalaman penulis dengan seorang anak yang malas bicara. Ketiga, penulis menjadi guru anak berusia 5 tahun tersebut. Setiap hari penulis menanyakan kabarnya atau menanyakan nama-nama benda kepadanya. Menjelang tamat taman kanak-kanak, anak tersebut mulai senang berbicara. Kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Soal yang keempat, jelaskan dan berikan contoh teori belajar pada peserta didik. Teori belajar terbagi atas 4, yaitu pertama, behavioral, yaitu salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Contohnya, siswa diberikan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Kemudian, siswa diminta lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kedua, kognitif. Teori kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Ketiga, konstruktivistik. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Contohnya, menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Keempat, humanistik. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya.
Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Contohnya, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana mengaplikasikan teori belajar di depan kelas. Pertama, mengaplikasikan teori belajar behavioral di depan kelas, yaitu dengan guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kedua, mengaplikasikan teori belajar kognitif di depan kelas, yaitu guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Ketiga, mengaplikasikan teori belajar konstruktivistik di depan kelas dengan menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Keempat, mengaplikasikan teori belajar humanistik di depan kelas dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik aktif serta menyampaikan materinya pembelajaran yang sistematis. Dan terakhir, uji kompetensi bab 3. Soal yang pertama, jelaskan secara rinci dan berikan salah satu contoh model desain pembelajaran. Jadi, di sini saya memilih model desain pembelajaran yaitu model problem solving. Jadi, model problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian dalam menemukan pola, aturan, atau algoritma. Nah, sintaknya adalah sajikan permasalah yang memenuhi kriteria di atas. Siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan. Siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, dan akhirnya menemukan solusi. Dan contoh model desain pembelajaran problem solving. Pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Selanjutnya, pendidik dalam kata arti guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Nah, peserta didik tugasnya di sini yaitu mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Adapun siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian terakhir, peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru. Soal yang kedua, buatlah salah satu contoh silabus, RPP, dan praktekkan di depan kelas. Baik, ini adalah salah satu contoh silabus untuk mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia, di mana silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Dalam hal ini, temanya adalah pendidikan bahasa Indonesia, di mana komponen dari suatu silabus mencangkup 1. Kompetensi inti, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pokok atau materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian prinsip pengembangan silabus. Nah, silabus dikembangkan dengan cara tertentu. Yang pertama, ilmiah, kedua, relevan, ketiga, sistematis, keempat, konsisten, kelima, memadai.
Keenam, aktual dan konseptual. Ketujuh, fleksibel. Kedelapan, menyeluruh. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP. Di mana RPP ini merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di lapangan, untuk setiap kompetensi dasar. Berikut adalah contoh dari salah satu RPP, di mana contohnya yang diberikan di sini adalah RPP format 1 lembar edisi 2020, yang terbaru yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan kita, di mana dalam edisi yang terbaru ini RPP itu harus mencangkup yang pertama, seperti yang kita lihat adalah mengenai identitas satuan pendidikan. Ada SMP-nya, mata pelajarannya, kelasnya, materi pokok apa, dan alokasi waktunya. Kemudian, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, di mana apakah tujuan pembelajaran ini yang ditentukan sesuai silabus yang ada. Kemudian yang kegiatan berikutnya, kegiatan pembelajaran, di mana rencana guru dalam mengajar dituangkan di dalam poin B ini. Yang ketiga adalah penilaian, di mana ada penilaian yang dibuat dan isinya ada tes tertulis dan tes praktik. Baik, itulah tadi hasil dari jawaban saya mengenai uji kompetensi bab 1 sampai dengan bab 3 yang terdapat pada modul pembelajaran. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menjawab soal. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.